modalnya 100.000, jualnya 500.000. Berarti kalau kita hitung untungnya dalam 21 hari modal 100.000 bisa dapat 400.000 bersihnya. Lagi ngambil gambar di sini, ya. Yang mau ngambil sayur udah bilang, Mas, pesan sedapatnya ya. Ada 8 desa ya. Jadi untuk Wilayah Simpang Limbur ini merupakan sentra sayuran ya. Bahkan bukan cuma Pamenang Barat tok kan. Ya, bukan cuma petani ini sebenarnya kan manajer gitu. Makanya untuk anak-anak muda itu jangan malu untuk bergerak di bidang pertanian. Karena halo sahabat penyuluh pertanian Medio dimanapun berada, jumpa lagi dengan kita channel penyuluh pertanian Medio. Hari ini kita mampir di salah satu lahan pertanian di wilayah kerjanya BPP Konstratani Pamenang Barat, ya, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Nah, hari ini di sebelah saya ini sudah ada salah satu petani muda, ya, yang tidak malu bertani, ya. Bertani apa? Nanti kita tanya-tanya. Salah satunya produknya yang ada di hadapan kita ini. Itu. Ini kita perkenalkan, namanya Mas Rohmat. Mas Rohmat ini masih bujangan, masih single ya Mas ya? Masih single, tapi Mas Rohmat ini tidak malu bertani, tidak takut kotor. Nah, ini yang perlu kita lihat, bahwa dengan bertani sayuran saja Mas Rohmat dapat menghasilkan omset yang jutaan rupiah per bulannya. Ini salah satu contoh produk hasil Mas Rohmat, itu kangkung dan bayam. Nah, hanya kangkung dan bayam saja dengan luasan kurang lebih 0,15 hektar ya. Tidak sampai 0,2 hektar. Mas Rohmat mampu menghasilkan antara 4 sampai 5 juta per bulan kalau di kurang lebih omsetnya antara 4 sampai dengan 5 juta per bulan hanya nanam kangkung dan bayam. Sedangkan Mas Rohmat di sini mengelola dengan luasan lahan yang dikelola Mas Rohmat ini berapa Mas Rohmat? 0,8. Nah, untuk yang sebagian lahan yang dikelola oleh Mas Rohmat ini digunakan untuk budidaya kangkung dan bayam. Sisanya timun, gambas, melon, cabai juga. Jadi memang optimalisasi lahan pertanian yang ada yang dikelola oleh Mas Rahmat ini, kalau luasan totalnya 0,8 hektar. Nah, ini yang kita bahas nih masalah kangkung dan bayam aja. Kangkung ini Mas Rahmat kalau boleh cerita, dari nanam sampai panen nih membutuhkan waktu berapa lama yang Mas Rahmat lakukan? Dari pengolahan lahan tuh anggaran 21 hari. Dari pengolahan lahan 21 hari. Kalau untuk mulai tanamnya kurang lebih 18 hari. Mulai tanam sampai dengan panen itu 18 hari ya. Itu udah pasti laku ya. Kalau laku pasti, cuman mungkin fluktuatif di harga ya gitu. Ya. Nah, Mas Rohmat, kalau ngomongin kangkung dulu nih. Kangkung ini biasanya kalau Mas Rohmat katakanlah 1 kali nanam, biasanya sistemnya dengan optimalisasi lahan ini berapa bungkus, atau misalnya dengan luasan berapa biasanya sekali nanam gitu? Satu rotasi rata-rata. Satu rotasi itu 1 kilo. 1 kilo, 1 bungkus ya, 1 bungkus. Nah, dari 1 bungkus itu kalau biaya operasional Mas Rohmat sampai panen itu berapa? Dari 0 sampai dengan panen? Panen anggaran seperti beli pupuk, bibit, sama tenaga kerja, bensin, sama minyak untuk penyiraman ya, untuk penyiraman. Anggaran 100. Anggaran 100.000. Kurang lebih 100.000 untuk perbedengan yang isinya benihnya 1 kilo ya. Nah, kalau ketika panen itu dapatnya berapa, sistemnya ikat kan? Dapat berapa ikat untuk 1 kilo benih dah?
Untuk kangkung 1 kilo bibit tuh anggaran kurang lebih 250. 250 ikat dengan harga rata-rata jual Kalau sekarang harga 2000. harga 2000. Jadi sahabat penyuluh pertanian media bahwa modal 100.000 nanam kangkung dengan dari mulai pengolahan lahan sampai dengan panen membutuhkan waktu 21 hari, modalnya 100.000, jualnya 500.000. Berarti kalau kita hitung untungnya dalam 21 hari modal 100.000 bisa dapat 400.000 bersihnya. Itu baru dari Bayam kangkung. kangkungnya aja. Nah, kalau bayam dengan kangkung modalnya besar mana nih? Kalau bayam sama kangkung modalnya besar kangkung. Besar kangkung. Kalau bayam berarti malah lebih irit lagi. Lagi di bibitnya. Di benih ya, benihnya lebih sedikit berarti ya. Iya. Berarti lebih hemat lagi biayanya. Kalau dihitungkan berarti kalau misalnya bayam itu modal 100.000 berarti bisa dapatnya lebih dari 500.000. 500. Bayangkan dalam 21 hari. Rata bayam dan kangkung kurang lebih sama ya, Sama. anunya apa masa panennya. Sama. 18 hari 18 setelah sampai 21 hari. sampai dengan 21 hari setelah tanam. Karena kalau lewat dari 21 hari biasanya sudah ketinggian, udah kadang peminat konsumen Kurang. udah kurang ya. Nah, jadi sahabat penyuluh pertanian media, dapat kita simpulkan bahwa hanya menanam kangkung dan bayam saja omsetnya sudah luar biasa. Bagaimana kalau misalnya ditambahin dengan yang ketika Mas Rohmat ini nanam timun, pas serempak dengan yang lahan yang sebagian di gambas, melon, atau tomat, cabai. Nah, jadi ini salah satu contoh petani muda yang tidak malu bertani, bahwa dengan bertani dapat menghasilkan omset yang jutaan rupiah. Jadi kenapa harus malu untuk bertani? Nah, Mas Rohmat, dalam waktu yang relatif singkat lah ya dalam budidaya kangkung dan bayam ini, ada nggak perlakuan khusus misalnya dalam pengolahan tanah atau misalnya dalam pemeliharaan? Mungkin sahabat penyuluh pertanian media ingin tahu tipsnya gitu. Tipsnya dalam budidaya kangkung dan bayam ini. Kalau untuk pengolahan tanah itu biasa Mas, seperti cuma pupuk kandang, tai ayam, sama kalau dibutuhkan kapur pertanian. Kapur pertanian. Kalau di hamanya kita tengok cuacanya Mas. Kadang yang masuk tuh kayak apa? Karat daun. Karat daun. Ya, kalau ini ya Mas. Kalau kangkung ya karat daun ya. Nah, ini kami sampai saat ini belum dapat obatnya nih Mas. Karat daun ini ya. Jadi kalau cuaca ekstrim paling pencegahannya pakai pungi kami Mas. Pakai pungi ya. Tapi kalau untuk ngobati belum ada obatnya tuh. Pencegahan dari awal kan, dari umur seminggu lah masuk pungi. Oh, seminggu dilakukan penyemprotan lah gitu penyemprotan. untuk pengendaliannya ya, untuk pencegahannya seperti itu ya. Untuk dosis pupuk kandangnya itu kira-kira yang memang diterapkan Mas Rahmat ini, kan kata Mas Rahmat satu bedengan itu 3 karung ya? 3 karung dengan ukuran lahan 1,5 meter kali 30 meter. 1,5 meter kali 30 lebar 1,5 meter, panjang 30 meter, itu 3 karung ya. Iya, 3-4 karung. 3 sampai 4 karung. Jadi kalau misalnya kita dapat tarik kesimpulan, per luasan lebar 1,5 meter, panjangnya 10 meter, berarti 1 karung. Itu untuk pupuk kandang. Sesekali berarti kasih kapur pertanian. Kalau kapur pertanian untuk apa Mas? Pupuk dasarnya. Pupuk dasar. Ya, itu dikasih juga tiap mau nanam dikasih. Nengok tanaman Mas. Kalau tanaman lah agak kuning baru dikasih pupuk kandang. Pupuk kapur pertanian. Biasanya ngasih kapur berapa rotasi tanam? Misalnya berapa kali tanam baru kasih Biasanya kapur? 3 kali tanam, pupuk pertanian sekali. 3 kali tanam, pupuk pertanian sekali. Dengan dosisnya biasanya dikasihnya? Kalau dengan bedengan ukuran 1,5 meter kali 30 meter, 1 ember Mas. 1 ember 5 kilo. Yang 5 kilo berarti cukup 5 kilo ukuran 1,5 kali 30 meter. Itu untuk pupuknya. Jadi kaptan pun tidak diberikan setiap tanam ya. Berarti hanya melihat kondisi pertanaman. Ketika misalnya
rata-rata karena sudah sering nanam, berarti rata-rata 3 kali tanam, 1 kali pemberian kaptan. Berarti yang lain-lainnya pupuk misalnya kayak urea atau NPK nggak dikasih? Kalau urea NPK saya nggak pakai mas. Nggak pakai, berarti organik semua. Organik. Nah, berarti kangkungnya ini organik ini. Ini baru cabut barusan ya. Jadi sebetulnya kalau yang apa? Kalau pakai kimia tuh kadang nggak tahan lama ya. Nggak tahan, cepet layu gitu ya. Layu. Ini kenapa layu? Karena ini lagi terik panas matahari, kita cabut nih. Kita berikan contoh sampel, ini kangkungnya, nah ini bayamnya. Nah, lahannya itu di samping sama di belakang kita ini gitu. Nah jadi itu biaya ringan, tapi untungnya nggak ringan. Ternyata itu tadi, nanam kangkung dengan bayam saja untungnya wow gitu. Masih muda, masih bujangan. Ini yang namanya petani muda milenial saat ini. Jadi nggak malu untuk kotor-kotoran. Jadi itu sahabat penyuluh pertanian media dimanapun berada, intinya apa? Jangan malu untuk bertani karena peluang usaha itu ternyata ada saja seperti yang dilakukan Mas Rohmat. Walaupun sebelumnya perlu diketahui sahabat penyuluh pertanian media bahwa Mas Rohmat dulu kerja di kantoran ya ibaratnya ya. Kerja di kantoran, alih profesi jadi petani. Karena apa? Katanya lebih bebas, lebih menjanjikan, lebih bebas, lebih nyaman, dan intinya lebih menguntungkan. Seperti itu. Biro mbak. Santuy song. Belangi. Hah? Oke. Ayo. Nah, sedikit kami bengong. Kenapa? Barusan aja lewat yang mau nampung yang mau ngambil sayur. Kami lagi ngambil gambar di sini ya. Yang mau ngambil sayur udah bilang, Mas pesen sedapatnya ya. Sedapatnya. Jadi kalau ngikat sekarang ini kangkung ini dapat misalnya 200 ikat ya diangkat juga semua ya. Diangkat. Duit datang sendiri. Nggak ngitung waktu, nggak lihat hari, nggak lihat jam, duitnya datang sendiri nih. Barusan udah tuh yang di belakang kami barusan sudah nanyain, tolong diikatkan, tolong dipanen. Berarti sore ini Mas Rahmat terima duit nih, gajian gitu. Gajiannya nggak tentu, kenapa? Bisa tiap hari. Sehari 3 kali ya. Nah bisa sehari 3 kali, wow. Kita aja nunggu sebulan sekali ya. Rene, halo. Monggo. Nah jadi sahabat penyuluh pertanian media, tanpa disadari kita lagi tag gambar, lagi ngobrol sama Mas Rahmat tentang kangkung dan bayam. Ini sebelah kita muncul lagi, kebetulan mampir. Beliau ini koordinator BPP Kecamatan Pemenang Barat. Nah ini beliau, ini Pak Iput Kurniawan. Jadi saya kenalkan langsung aja. Saya udah bincang-bincang dari tadi sama Mas Rohmat nih, ya kan, bahwa bertani itu ternyata menguntungkan. Cuman kangkung dengan bayam aja omsetnya jutaan rupiah. Pendapatnya Mas Iput serta mungkin ada masukan dan lain sebagainya, monggo Mas Iput. Ya, terima kasih. Salam dulu sama sahabat penyuluh pertanian media. Terima kasih untuk semua sahabat penyuluh pertanian media yang dengan setia menyaksikan channel penyuluh pertanian media ini kan. Jadi untuk wilayah desa Simpang Limbur itu memang salah satu andalan ya. Jadi untuk kecamatan Pemenang Barat ini kan ada 8 desa. Ada 8 desa ya. Jadi untuk wilayah Simpang Limbur ini merupakan salah satu andalan sentra sayuran ya. Bahkan bukan cuma Pemenang Barat tok kan. Ya, bukan cuma Pemenang Barat saja. Tapi Simpang Limbur mencukupi juga untuk memasok ke wilayah kecamatan lain ya. Ya, kecamatan lain bahkan untuk mengisi di Pasar Merangin. Pasar kabupaten di Kota Bangko itu mencukupi juga. Bahkan di sini juga banyak juga dari kabupaten lain juga, dari Serolangun banyak juga ngambil ke sini ya. Ngambil sayuran dari Simpang Limbur ini. Nah, kebetulan ini Mas Rohmat ini
masih muda juga kan, memang Masih bujangan beliau lagi. ini, ya, Masih bujangan lagi. Sekalian promo ya, masih bujangan. Nanti kalau Anda lihat di deskripsi, calling ini di Pemenang Barat gitu. Mas Rohmat ini merupakan salah satu petani milenial ya, petani muda yang aktif dalam dunia pertanian dan tidak malu untuk melakukan budidaya maupun kegiatan-kegiatan di bidang pertanian ini, karena memang bercocok tanam itu menguntungkan Mas ya. Menguntungkan, santai Mas, bisa rileks. Relax. Kan, relax, adem juga kan. Nah, Iya. waktunya panas ya panas gitu. Waktunya panas ya panas. Jadi gini nih, kebetulan, nah ini kan channel kita nih channel penyuluh pertanian media, walaupun yang mengupas tentang ya dunia pertanian, baik itu agroinovasi dan lain sebagainya. Kebetulan nih ini ada koordinator BPP. Nah, jadi ada pertanyaan yang ingin saya ajukan nih Pak Koordinator nih. Ya, Nah, upaya dukungan apa dari pihak pemerintah terhadap petani-petani muda milenial seperti Mas Rohmat ini? Mungkin entah itu mungkin dari katakanlah akses pasarnya udah berjalan nih, mungkin apakah dari permodalan atau mungkin dukungan sarana dan prasarana lain, itu ada nggak? Ya ada, kalau dari dinas kita kan, dari Dinas Tanam Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merangin sendiri, itu kan pernah beberapa kali juga melakukan sosialisasi Danakur ya, Danakur untuk usaha tani di bidang pertanian ini. Dan di penggunaan Danakur ini umpamanya ada dari petani yang mau minjam itu kan dengan bunga yang cukup rendah juga ya. Dan memang udah ada beberapa juga dari petani, kemarin ada juga petani di kelompok sana itu yang sudah menggunakan modal dari Danakur untuk melakukan budidaya, misalnya kayak melon gitu kan. Jadi memang Danakur ini di sini ya bermanfaat juga. Bermanfaat sekali ya. Bermanfaat bagi petani di sini. Nah, Mas Rohmat, ini kebetulan ada katakanlah dari instansi terkait lah ya, dari bidang pertanian ini koordinatornya penyuluh ya. Nah, menurut Mas Rahmat nih, selama Mas Rahmat berbudidaya atau misalnya menggeluti usaha bidang pertanian ini, apa yang sudah Mas rasakan dalam bentuk dukungan pemerintah, misalnya pendampingan penyuluh dan lain sebagainya, apa tanggapan Mas Rahmat? Kalau untuk pemerintah kemarin kami dapat bantuan untuk mengolah lahan, kultivator. Pertama itu, kedua kalau penyuluhannya untuk masalah bibit-bibit itu kemarin ada bantuan. Bantuan ini ya, bantuan COVID, sayuran COVID. Jadi berarti peran pemerintah juga ada yang ikut andil mensupport, mendukung para petani ini ya. Nah, berarti terintegrasi kan gitu. Berarti petani jalan, penyuluhnya juga jalan ya. Berarti dukungan pemerintah pun berjalan. Berarti kalau di sini udah jalan semua, mudah-mudahan di seluruh pelosok tanah air juga baik itu petani, instansi terkait juga saling terintegrasi guna mendukung pembangunan pertanian kita ini supaya lebih maju, mandiri dan modern. Jadi sebenarnya kalau petani itu kan selama ini kebanyakan orang kalau ngomong petani itu kan mungkin kelasnya dari kelas yang bawah ya. Gitu. Jadi makanya anak-anak muda itu selama ini jarang yang mau bergerak di bidang nggak minat untuk bertani berarti ya. Kurang minat di bidang pertanian itu lantaran memang dari pola pikir mereka sudah bahwa petani ini kerjaan yang tingkat bawah kan gitu. Tapi sebenarnya tidak loh. Tidak, dengan kangkung dan bayam saja Mas Rohmat ini mampu menghasilkan omset per bulan antara 4 sampai dengan 5 juta. Wow. Iya, kalau kita melihat dari pengertian petani sendiri kan, petani itu orang kan. Orang yang berusaha tani di bidang pertanian, perkebunan maupun peternakan seperti itu. Makanya kalau namanya orang yang berusaha tani berarti pengusaha. Petani itu pengusaha, sama dia manajer. Dia kan memanajemen usaha taninya sendiri kan. Bahkan sampai pemasaran ya.
tanpa ada atasan ya? Iya, tanpa ada Atasan bawah. campur tangan ataupun perintah dari orang lain ataupun dari atasan yang lain. Itu artinya dia petani ini sebenarnya kan manajer gitu. Iya. Makanya untuk anak-anak muda itu jangan malu untuk bergerak di bidang pertanian, karena usaha tani ini ya sama dengan manajer gitu loh. Malah pengusaha gitu. Memang pengusaha gitu. Mas Rahmat Iya. ini udah pengusaha karena Iya. omsetnya aja udah wow gitu menurut saya. Iya. Nah, jadi sahabat penyuluh pertanian Midio, beruntung sekali hari ini. Kenapa? Mas Rahmat ada, kita juga didampingi oleh Mas Iput Kurniawan ini dari koordinator BPP Balai Penyuluhan Pertaniannya dari Kecamatan Pemenang Barat. Karena kebetulan ini juga memang wilayah kerja beliau, wilayah pengawasannya, wilayah pembinaannya beserta dengan anggotanya ya, para penyuluhnya. Nah, jadi kita dapat tarik kesimpulan bahwa bertani itu bukan dilihat dari kotornya. Zaman sekarang tuh yang dilihat dari untungnya. Kalau nggak untung ngapain bertani? Nyatanya Mas Rahmat yang masih bujangan, masih muda, ya, single lagi, hanya nanam kangkung dan bayam saja omsetnya sudah jutaan rupiah. Itu baru dari kangkung dan bayamnya. Seperti yang kita kupas tadi ya, walaupun hanya sekilas. Jadi untuk sahabat penyuluh pertanian Midio dimanapun berada, untuk para pemuda yang mungkin mohon maaf, yang masih bingung, katakanlah mencari peluang usaha, ya, kenapa tidak kita terjun ke bidang pertanian? Kita coba. Ternyata bertani itu menguntungkan, bro. Ya. Terima kasih sahabat penyuluh pertanian Midio dimanapun berada. Sampai jumpa lagi pada video-video inspiratif berikutnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.